Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Juli 2024. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Scorpio. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Scorpio single, clarify, my darling angels. Scorpio single. My darling angels, clarify, please clarify. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Juli 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Baru saja putus atau baru aja nggak komunikasi ya? Kenal di media sosial, long distance bisa. Dealing mungkin dengan single parents. Kamu merasa menyesal banget. Menyesal dengan semua apa yang kamu lakukan di masa lalu. Seperti banyak hal yang hilang setelah kepergian seseorang di sini. Bisa beberapa kehilangan pekerjaan, resign, ya. Nyesel banget kalau kamu kehilangan kerjaan ini, kamu resign dan kamu lagi nyari kerja di media, lagi cari kerja. Ya. Ini kamu nyesal. Ada situasi di masa lalu yang kamu sedang sesali. Oke. Mungkin kalau dealing dengan seseorang kenal di media sosial. Kamu nyesel kenapa kamu tidak bersungguh-sungguh untuk memaintain koneksi kamu dengan dia. Apalagi ini yang koneksinya udah koneksi dengan di dating apps ya, jadi media sosial. Kamu nyesel banget di sini. Harusnya kamu lebih memaintain koneksi kamu dengan dia. Tapi ini sudah berlalu, Scorpio. Long distance relationship. Kamu nyesel banget. Ya. Dan kamu nyesel juga ngegantung hubungan dengan dia. Mungkin menurut kamu dia bukan prioritas kamu sebelumnya, tapi ketika hubungan itu sudah berlalu, ini penyesalan yang kamu rasain. Kamu nyesal untuk semua tindakanmu. Kenapa nggak kamu maintain koneksi kamu dengan dia dengan baik di sini? The death energy, this is your energy, so kalian udah nggak ada komunikasi, dia ghosting karena mungkin kamu abaikan dia. Mungkin dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, mungkin dia tidak bukan yang kamu cari, tapi sebelumnya dia begitu attraction dengan kamu, begitu passionate dengan kamu, dan kamu sering mengabaikan dia. Akhirnya dia ghosting, dia tinggalin kamu. Ini kalau kalau yang kenal di dating apps ya,
Ini nih digostingin, jadi kamu nyesel. Ada beberapa Scorpio nyesel sudah menginvestasikan waktu untuk terkoneksi dengan dia ini karena dia tiba-tiba ghosting. Dan di sini sudah tidak ada komunikasi. Kamu coba untuk mencari pilihan baru atau pilihan lain di sini. Oke. So ini ada perasaan kamu yang kamu coba untuk reconnecting dengan dia. Seseorang yang mungkin drama, kamu dealing dengan seseorang yang punya penuh drama di sini. Scorpio, sesama water sign ya. Eight of Cups di sini. Kamu ngerasa lebih baik sendiri. Beberapa beberapa Scorpio merasa lebih baik sendiri. Kamu lagi masuk di apa yang kamu rasain, mencoba untuk menemukan cinta baru, mencoba untuk merasakan diri kamu kembali, menikmati masa single kamu di sini, mencoba untuk memulihkan apa yang kamu rasain. Terlalu banyak rasa, terutama dengan Taurus di sini. Terlalu banyak rasa. Knight of Cups di sini. Kamu coba lagi untuk reconnecting dengan dia. Seorang di sini. Oke, penantian panjang kamu untuk di sini ada pernikahan. Oke, saya melihat kamu benar-benar sedang panik karena apa yang kamu harapkan tidak terjadi. Ya, kalian sudah mungkin membicarakan pernikahan lalu dia ghosting. The Fool's energy. Oke. Memulai mempercayai bahwa kamu berhak untuk bahagia, mencari pilihan lain di sini. Two of Pentacles. Dia ragu dengan kamu, itu sebabnya dia ghosting. Dia ragu dengan kamu, beberapa dealing dengan single parents. Dia ragu dengan kamu. Dia merasa kamu belum tepat untuk dia. The World energy. Ya, saya ngelihat kamu mencoba menata kembali apa yang kamu rasain, untuk menata kembali tujuan hidup kamu dan jalan baru yang sedang kamu ingin mulai di sini. Bisa karena terlalu banyak pilihan dari sisi kamu dan kamu akhirnya terlalu selektif. Oke. Bisa terlalu banyak pilihan, apalagi yang di dating apps. Terlalu banyak orang yang terkoneksi dengan kamu sehingga kamu sulit untuk lebih meneliti seseorang, karakter seseorang. Terutama ini kayaknya karena terlalu banyak energi Five of Wands dan Knight of Wands, Queen of Wands. Ya, ini kayak energi yang ada di media sosial. So ya, terlalu banyak orang yang berkomunikasi dengan kamu sehingga kamu nggak bisa memetakan, membuat spesifikasi orang yang mungkin kualifikasinya memenuhi apa yang kamu cari di sini. Ketika kamu dapat dia, ternyata dia masih ragu dengan kamu, dan itu kamu nggak bisa deteksi sebelum dia ghosting. Karena kamu udah keburu punya rasa cinta sama dia. Dan ketika dia pergi, dia ghostingin kamu, padahal kalian udah bicara tentang pernikahan di sini. Kamu sangat menyesal menginvestasikan waktu kamu sama dia. Dan kamu mungkin dealing dengan single parents, mungkin juga kamu dealing dengan seseorang yang berbeda keyakinan. That's why dia mungkin ragu tentang itu ya, karena kalian udah bicara tentang pernikahan, beberapa mentok karena berbeda keyakinan di sini.
Clarify. Scorpio cross watchers, clarify please. Scorpio cross watchers, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Dia ragu nih, tuh. Dia ragu banget sama kamu. Apa kalian berbeda keyakinan atau dealing dengan single parents? Mentok di pernikahan soalnya. Ini yang kalian cari kan? Pernikahan. Mentok di situ. King of Wands. Keputusan dia di sini harus dia ambil. So, ketika dia mencintai kamu, tapi ini kayak dia ragu. Bisa dia punya pilihan lain selain kamu. Begitu besar keraguan di sini tentang kamu. Oke? Oke. Dia ragu apa kamu jodoh dia atau bukan. Masih dia pertanyakan. Rasa dia di sini kuat sekali tentang keraguan. Ada ketakutan gagal karena beberapa dealing dengan single parents. The will energy, ya. Dia sedang mencari. Kalau kamu tanya apa dia serius gak sih sebenarnya mencari hubungan serius? Iya, dia mencari hubungan serius. Dia cari jodoh di sini. Tapi dia ragu sama kamu. Mungkin nggak ngeklik ya. Nggak ngeklik meskipun kamu begitu berkomitmen sama dia, tapi nggak ngeklik. Gimana sih, ada rasa sih, chemistry-nya dapet, ada rasa, gimana coba ngomongnya, ada rasa tapi nggak ngeklik gitu, nggak ada chemistry. Nah itu, atau mungkin dia lihat dari sisi perbedaan. Scorpio, this is your energy. Okay. Dia nggak mau merubah kehidupan dia secara besar gitu, 180 derajat. Kalau nikah sama kamu, kehidupan dia harus berubah 180 derajat. Di situ dia nggak mau. Disitulah akhirnya dia memilih ghosting. Ya, jadi ghosting ini adalah hasil dari pergolakan yang ada dalam diri dia, bahwa keraguan itu terus menerus mendorong dia, menekan dia untuk meninggalkan kamu karena ada fear yang begitu kuat. Ketika bersama dengan kamu, dia harus berubah seperti kesepakatan kalian. Dia berubah 180 derajat. Biasanya ini esensinya ketika berpindah keyakinan. Karena kalau kita berpindah keyakinan, semuanya tuh berubah 180 derajat, harus mengikuti keyakinan yang baru. Dia ragu dan dia ragu di sini. Oke, Seven of Pentacles, kalian menabur bersama. Dan ini sudah lama keraguan ini mungkin gak kamu deteksi sama dia. Dia cari komitmen. Ini cari komitmen. Kalau kamu tanya, apa dia mau nikah gak Nona? Iya. Dia lagi nyari komitmen. Beberapa punya anak, jadi dia juga memikirkan anaknya. Kalau dealing dengan single parents dan ada anak, ini sangat-sangat dia pikirkan. Dia begitu berhati-hati. Oke. Ini bukan cuma sekedar cinta dan chemistry. Ini cinta yang real, hubungan keluarga dengan semua resiko dan konsekuensinya. Ini yang dia this is about single. Dia ngerasa single ini berat karena dia pengen menikah. Dia tahu panggilan hidup dia, desire dia nggak bisa single selamanya. But dia juga ngerasa ragu dengan kamu. Memang kalau nyari hubungan serius iya, tapi dengan kamu tuh dia ngerasa nggak akan bisa bahagia gitu jalan sama kamu. Karena beda, kalian dua orang yang sangat berbeda. Dan kamu seperti memaksakan dia untuk menjadi
searah dengan kamu. Ini biasanya beda keyakinan ya. Dan akhirnya dia mengakhiri hubungan dia dengan kamu, walaupun dia ngerasa kamu itu salah satu yang terbaik yang pernah dia temui. Tapi beda gitu, kayak gitulah. Semuanya udah cocok nih, tapi gue harus pindah keyakinan nih, misalnya kayak gitu. Aduh, kayaknya nanti dulu gitu, apalagi kalau punya anak. Terus kayaknya udah cocok nih, tapi gue harus pindah negara karena beberapa long distance. Duh, kayaknya tunggu dulu deh. Gue pindah negara berarti gue pindah semua dan gue harus bisa beradaptasi gitu. Itu tekanan, stres banget ya kalau kayak gitu. Oke, rasanya tuh tinggal di tempat yang kita tuh orang asing gitu, di tempat yang beda gitu dari negara kita, culture-nya beda, bahasanya beda, nggak harus membangun circle yang baru. Ada positifnya, kita bisa membentuk kehidupan kita seperti apa yang kita inginkan dengan standar yang kita ciptakan. Kelemahannya ya kita kehilangan semuanya gitu. Harus benar-benar bisa beradaptasi dan menerima baik buruk di situasi atau di tempat yang baru. Jadi orang asing itu di tempat yang baru ya, itu awalnya tuh ada homesicknya, ada rasa nggak nyamannya, belum lagi makanan ya, siapa yang nggak tahu makanan Indonesia tuh enak banget ya. Pindah ke negara orang rasanya gimana gitu. Nah, bisa juga dia harus pindah ngikutin kamu, beda culture ya, beda juga situasi ya, hidup, perspektif dan lain-lain. Ini beda, makanya, tapi kalau dia ngerasa kamu the one of the great people ya, yang pernah dia temui, apalagi perjumpaan melalui media online, menemukan seorang yang tepat, yang connecting, komunikasi di sini. Itu nggak mudah. Beberapa dealing dengan Librans dan Gemini di sini. So, it's not easy ya di sini. Komunikasi yang terjadi di sini antara kamu dan dia putuskan untuk mengakhiri dan kembali ke situasi settingan pabrik, single kembali. Beberapa jadi single parents, terutama dengan Libra, Gemini, Leo di sini, Scorpio. Oke, whatever, ini bisa energi aja, ada energi dari Taurus energi. Sekarang kita clarify ya. Kenapa sih dia ghosting? Oke. Nih. Oke, kenapa dia ghosting? Karena ini banyak sekali kemarahan dalam dirimu. Oke, dan kita clarify. Awal baru sedang dia ingin jalani setelah ghosting dari kamu. Apa sih rencana dia ke depannya? Clarify the death energy. Ya, ini energi kamu. Energi kamu terlalu banyak di energi dia. Maksudnya apa? Kamu ingin dia berubah gitu. Kamu ingin merubah dia. Nah, ini tekanan buat dia. Kenapa? Kamu cinta banget sama dia. Makanya kamu pengen dia tuh satu arah dengan kamu. Ya, satu arah itu bisa religius ya, pindah keyakinan atau beda culture atau pindah negara gitu, ngikutin kamu gitu. Oke. The death energy, atau berubah seperti yang menurut kamu, pandangan kamu tuh baik. Jadi ini kayak dia ngerasa tekanan gitu menurut dia ya. Tapi karena energi Scorpio ada di energi kamu dan dia, ini bisa vice versa, bisa kamu yang sedang ditekan gitu, menghadapi pressure untuk menjadi seseorang yang dia ingin mencitrakan kamu sebagai citra yang dia ada di kepala dia ya. The death energy, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you.
Thank you. Thank you. Oke, jumping. 12 cups di sini. Kenapa dia ghosting? Dia beroptimis dalam dirinya, motivasi dirinya bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang mencintai dia, sama seperti kamu. Tapi arahnya sama, satu dunia dengan dia, satu frekuensi dengan dia. King of Cups. So, dia juga merasa ketika dia tinggalkan kamu, kamu akan menemukan orang baru. Setidaknya kalian pernah berkenalan, mungkin ini hubungan karma, hubungan yang hanya berkenalan satu dengan yang lain untuk mengenali diri sendiri. The star energy, harapan. Dia percaya bahwa masa depan, cinta dari masa depan yang datang nanti dalam hidup dia, yang searah dengan dunianya dia, yang mampu merasakan dia, menerima dia tanpa merubah dirinya, menerima dirinya full package di sini. Di masa depan akan memulihkan dia. See, Seven of Wands di sini. Dia putuskan untuk meninggalkan semua yang sudah dia tabur dengan kamu. Waktu kalian, cinta kalian, kebersamaan kalian. Five of Swords, berhenti untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Lebih baik dia mundur teratur, ghosting di sini. Oke. Berarti ini tekanannya cukup kuat ya. Dia ngerasa beda, makanya dia ghosting. Terutama ini yang dealing dengan media sosial, yang ketemunya di media sosial. I don't know, kamu perlu belajar berdamai dengan perbedaan ya. Karena mau satu keyakinan juga banyak beda gitu, banyak beda. Pola asuhnya udah beda soalnya. Jadi kalau nggak bisa berdamai dengan perbedaan, ini bahaya banget. Nggak, susah banget nyari jodoh kalau kayak gitu. Terutama dengan Aquarius. Ya. Clarify rencana dia ke depan ya. Page of Pentacles, Cross Watchers, Scorpio, jumping. Ini dia memperjuangkan apa yang sebelumnya dia perjuangkan ketika bersama dengan kamu. Dia memperjuangkan apa yang dia selalu perjuangkan sebelum dia bertemu dengan kamu. Anak di sini. Beberapa dealing dengan single parents. Fokus dia kembali ke anak, Page of Wands. Mencoba menata kembali hidup dia. Ini rencana masa depan dia. The Lord of Shadow, kembali energi kamu. Ghosting dari kamu, menghilang dari kamu. Mungkin dia mikirin kamu, kadang-kadang frustasi dengan hubungan kalian. Dia tahu kamu memang mencari komitmen, tapi dia percaya kamu akan menemukan seseorang yang terbaik sesuai dengan standar kamu. Karena berasa berat banget untuk memanifest apa yang kamu minta, terutama tentang perubahan yang benar-benar perubahan ya. Ini benar-benar esensinya tuh berubah banget gitu semuanya gitu. Oke. So ini keputusan dia, fokus kembali ke anak atau fokus kembali ke apa yang dia perjuangkan sebelum dia bertemu sama kamu. Oke. Clarify Scorpio singles and Moon rising in Venus Juli 2024. Clarify, please, clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Vision, see, visi besar, masa depan. Okay. Kalau kamu punya masa depan untuk menikah nih, ketemu orang untuk pernikahan bersama dengan seseorang, berdamai dulu sama dirimu. Kenapa harus berdamai sama diri sendiri? Kadang-kadang kenyataan sama apa yang kita perjuangkan hasilnya beda. Kalau udah bisa berdamai dengan itu, bahwa tidak semua hal bisa kamu kendaliin. Berdamai dulu. Itu hal yang kecil-kecil gitu, itu perbedaannya.
kecil-kecil, tapi kita belajar dari situ. Nah, baru kita bisa mengurai masa depan kita dari hari ini. Kalau kamu udah bisa berdamai dengan apa yang dengan dirimu, nanti kamu ketemu sama jodohmu, dia berbeda sekali dengan kamu. Belajar untuk berdamai dengan perbedaan itu lebih mudah daripada harus bertahan untuk tidak mau menerima perbedaan itu. Masa depan ya, vision ini kan melihat ke depan, masa depan. Jadi kamu bisa melihat masa depan kamu tuh hari ini. Kalau hari ini kamu masih egois, masih merasa standar kamu harus lebih dari yang kamu inginkan, coba lihat lagi diri kamu. Kamu punya standar hidup yang baik nggak? Kamu punya apa namanya? Udah punya kedewasaan diri nggak? Gitu. Itu masa depan kamu tuh itu. Lihat aja di diri kita, gitu. Sama circle. Kalau kamu introvert, nggak punya circle, lihat apa yang kamu lakukan setiap hari. Itu masa depan kamu. Oke? Bottom of the deck, let go, lepasin, tinggalkan. Bisa let go tentang hubungan kamu dan dia yang sudah berakhir karena dia ghosting. Bisa belajar untuk lebih ikhlas. Let go itu artinya juga ikhlas, melepaskan, mengikhlaskan. Ya. Ini dunia beda sama yang aku cari. Terima kenyataan bahwa hidup itu memang kita nggak bisa ngendaliin gitu. Lebih banyak keikhlasan, belajar ikhlas. Oke. Nah, kalau gini, banyak yang saya lihat ya, banyak pengalaman hidup dari yang reading sama saya. Kalau udah ada di titik ikhlas, udah stabil banget di titik ikhlasnya, biasanya kalau pengen jodoh, jodohnya datang, nemu jodohnya. Kalau pengen bisnis atau apa gitu, memperjuangkan sesuatu yang baru, udah bener-bener rilis, mengikhlaskan semua kegagalan, semua rasa sakit yang terjadi, udah berdamai sama diri sendiri, biasanya lebih sukses gitu. Nah, itu mungkin kalau kamu lagi nyari pasangan nih, kamu nemu orang yang bener-bener pengen menikah, tapi ternyata dia melihat kamu tuh beda, dan akhirnya dia memutuskan untuk ghosting. Nah, ini kamu belajar mengikhlaskan deh. Oke, apapun itu, dalam diri kamu juga berdamai dengan dirimu juga kan, itu bagian dari mengikhlaskan. Oke, Clarify, Scorpio, Single, Sun, Rising, and Venus, Juli 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Scare battle armor, you have a mighty shield. Perlindungan ya di sini. Gimana melindungi diri? Ciptakan batasan. Oke. Respect yourself. Ciptain banyak batasan. Kalau emang di awal udah ngerasa nggak cocok, walaupun satu tujuan pengen menikah, tapi nggak cocok, ya udah batasi perasaan, perjuangan, tindakan, pikiran, batasi. Bottom of the deck, quit source quote land, the prettiest of the time. The time has come, the times to act is now. Waktunya bertindak. Waktunya sudah datang, waktunya bertindak. Kalau kamu lebih ikhlas menerima perbedaan, mungkin dia jodoh kamu. Tidak menekan dia, mungkin dia jodoh kamu. Oke. Belajar mengenal orang lain dengan cara dia hidup yang berbeda. Itu nggak mudah, saya udah ngerasain. Ya, beda culture aja tuh bisa out-outan tuh, kusut tuh pikiran. Beda karakter, out-outan lagi. Apalagi udah masuk di yang esensi banget, beda keyakinan ya. Itu kayak out-outan pokoknya. Klenger.
Oke. Jangankan keyakinan ya. Pasangan saya itu ekstrovert, saya introvert. Itu aduh kelenger banget untuk ngasih pemahaman bahwa introvert itu butuh recharge sendiri gitu. Itu tuh butuh pemahaman. Ya, kasih paham itu butuh sabar banget. Apalagi beda keyakinan. Terus kita maksa orang itu harus sesuai dengan kita. Enggak, enggak. Enggak semudah itu Ferguson. Oke? Karena pasangan itu bukan benda mati, benda hidup yang punya perasaan, yang punya pikiran. Nah, itu yang pada akhirnya harus jadi pertimbangan kamu. Karena saya udah ngalamin sih ya. Jadi menurut saya ini gak beda keyakinan. Yang satu ekstrovert, yang satu introvert gitu. Itu aja saya udah kelenger ya. Clarify Scorpio. Single energy Juli 2024. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. The only things that is real is love. Switch your focus back to love. Inilah satu-satu yang perlu untuk dilihat pada kenyataan adalah cinta. Kembalilah pada cinta. Ya, kalau kita mencintai seseorang, kita dengan keikhlasan kita mau belajar berdamai dengan perbedaan. Alasan landasannya apa? Cinta. Mau cari titik temu kamu sama dia karena cinta. Ya, itu bertahannya itu cinta. Nah, trik-triknya untuk bisa ada di titik tengah itu tergantung strategi. Tapi kalau udah ada dasar cinta, pasti ada jalannya aja gitu. Walaupun terseok-seok. Karena belajar berdamai dengan sebuah perbedaan itu nggak mudah. Bottom of the deck, forgiveness, memaafkan. Nothing is gained by holding on to past disappointment. Kamu harus memaafkan dia karena ghostingin kamu, buat kamu berharap PHP-in kamu. Tapi banyak hal yang kamu pelajari dari hubungan kamu yang di ghostingin ini. Banyak poinnya yang bisa kamu pelajari untuk renewal ya, untuk reborn diri kamu. Jadi Scorpio yang versi terbaik kamu. Oke? Vice versa. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.